Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ciri dan perbedaan khodam pendamping dari leluhur dan hasil amalan. Jin khodam atau jin pendamping sejatinya merupakan sebuah energi yang dipercaya menemani manusia pada tiap aktivitasnya. Ini banyak sekali ditanyakan oleh klien saya untuk membahas perihal ini. Namun rupanya khodam pendamping itu dikategorikan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah khodam yang didapatkan dari leluhur. Sedangkan jenis kedua adalah khodam yang didapatkan dari hasil amalan atau hasil mencari di suatu tempat atau berguru pada guru spiritual. Khodam sendiri ada dengan tujuan jin tersebut dapat membantu, membimbing, dan mendampingi tuannya selama di dunia. Dan khodam pendamping ini kental dengan kekuatan khususnya. Misalnya saya beri contoh, khodam seseorang yang menjelma sebagai prajurit yang memiliki keahlian bertarung cukup handal, maka kekuatannya akan didedikasikan untuk tuannya, terutama dalam keadaan mendesak. Sementara untuk kedua jenis khodam tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan apakah kira-kira perbedaannya antara jin khodam yang didapat dari nenek moyang atau leluhur dengan jin khodam hasil amalan? Langsung saja, yang pertama, memiliki energi lebih. Salah satu ciri utama seseorang yang memiliki khodam pendamping adalah memiliki energi spiritual lebih. Hal ini berlaku untuk kedua jenis khodam, baik itu dari leluhur maupun khodam dari hasil amalan. Akan tetapi perbedaan yang mendasar pada keduanya adalah jika khodam tersebut didapat dari warisan leluhur, maka energi yang diberikan akan jauh lebih terkontrol. Nah, hal tersebut terjadi karena energi dari khodam tersebut cenderung sudah sesuai dengan keluarga. Sedangkan energi dari khodam hasil amalan ialah perlu menyesuaikan yang cukup lama karena energi dirasakan asing oleh tubuh. Jadi perlu pendekatan antara si tubuh dengan si khodam, dan itu membutuhkan waktu lama agar bisa kontras atau terkoneksi. Meskipun kekuatannya hebat dan kuat, khodam dari keturunan cenderung stabil dan bisa dikontrol. Sebaliknya, khodam dari hasil amalan sangat sulit dikontrol meski kekuatannya belum terukur. Yang kedua, garis keturunan sudah pasti energi positif dan akan setia. Bahkan ketika si pemilik mendapatkan kesulitan, si khodam dari leluhur ini akan tiba-tiba membantu tanpa diperintah. Manusia memiliki siklus kehidupan yang berubah-ubah. Misalnya hari ini sangat ramah, esok harinya sangat pemarah. Hal demikian wajar karena faktor hormon. Nah, pada saat kondisi inilah khodam pendamping dari keturunan, maksud saya, biasanya akan stay hingga akhir hayat si tuannya, meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik ataupun sebaliknya. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual atau dari amalan. Biasanya mereka akan meninggalkan tuannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dirinya mengabdi dengan tuannya atau manusia. Inilah mengapa ada istilah ada ilmu hitam dan putih, karena penyalahgunaan dari tujuan awal. Terkadang si guru spiritual menganjurkan atau memberi saran kepada sang murid agar menggunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga,
mengenal dan memberitahu jika anggota keluarga lain berada dalam masalah. Jin Khodam yang berasal dari keturunan biasanya mengenal seluruh anggota keluarga tuanya karena sudah berada di lingkungan tersebut sangat lama, sehingga ia mengetahui semua keadaan keluarga si tuanya. Dan apabila terjadi sesuatu dengan kerabatnya, biasanya Khodam akan memberikan kabar dan tawaran untuk bersedia membantu keluarga lain. Saya beri contoh, misalnya dalam sebuah kasus, orang tua dari tuanya sedang diguna-guna oleh orang lain. Maka Khodam pendamping itu akan menawarkan bala bantuan kepada tuanya untuk dikirim langsung atau datang langsung kepada ayah tuanya untuk memberikan lantaran pertolongan. Berbeda dengan Khodam hasil perjalanan spiritual, Khodam ini cenderung hanya bisa membantu pada diri tuannya saja karena terdapat kesepakatan pada saat pertama merekrut si Khodam tersebut. Terkecuali keluarga atau kerabat tuanya memiliki energi yang sama, maka barulah bersedia Khodam ini membantunya. Nah, untuk cara melihat atau merasakan Khodam itu sendiri, Anda bisa menggunakan mustika mata batin. Dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Anda bisa menghubungi dan berkonsultasi lebih lanjut melalui nomor yang tertera di bawah sini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.